puasa Ramadan ini Bu, harus ada persiapan yang matang. Kadang-kadang mohon maaf, orang itu ketika mau masuk berpuasa, ketika mau masuk bulan Ramadan, tidak ada persiapan yang ingin dibawa. Maka dalam hal ini saya sampaikan, yang puasa Ramadan tinggal menghitung hari, kita harus tahu persiapan apa menjelang masuknya bulan Ramadan, supaya Ramadan puasa yang kita lakukan itu benar-benar sempurna. Di antaranya kata ulama, persiapan yang pertama dan paling utama adalah dengan memahami, mengetahui, mempelajari yang berkaitan dengan fikih puasa. Di sini ada majelis taklim Pak? Ada ya? Fikih ada? Pernah diajarkan alhamdulillah. Fikih puasa bukan. Ini sangat penting. Maklum kita ini melakukan amal ibadah yang dilakukan setahun sekali, Ramadan. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Yang lebih parah tidak tahu sama sekali. Fikih puasa itu harus paham, harus tahu. Ya, jangan kita hanya tahu puasa itu menahan makan, menahan minum, tapi hal-hal yang lain tidak tahu. Apa hal-hal yang berkaitan dengan syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, niat puasa, ya, yang membatalkan puasa, yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang disunnahkan, yang dianjurkan berpuasa. Banyak. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan ibu-ibu, ya. Bagaimana kalau saatnya berpuasa di saat mohon maaf datang bulan? Bagaimana di saat berpuasa mohon maaf di saat dia mengandung, hamil atau menyusui, ya? Atau mungkin bagaimana di saat kita berpuasa, ya, fisik lemah, kena suntikan, kena ini, kena itu. Ini kan hal-hal yang sepele, tapi itu dengan ilmu yang seperti itu. Nah, makanya ibu bapak, mumpung bapak ibu di sini ada guru, ada ustaz, ada kiai yang mengajar, hanya sedetil-detilnya supaya puasa kita itu benar-benar bernilai di sisi Allah. Ya Pak, fikih puasa. Nah, ini sangat penting. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Itu yang pertama. Nah, persiapan yang kedua yang juga yang harus kita persiapkan setelah tadi belajar ilmu yang berkaitan dengan fikih puasa. Yang kedua, persiapkan juga jaga kondisi tubuh fisik kita. Makanya tadi doa yang saya sampaikan, Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu la nashtaki alaman wa la hamma. Sampaikanlah aku ya Allah di bulan Ramadan, yang mana aku sampai di bulan Ramadan, menyambut Ramadan tidak dalam keadaan lelah, tidak dalam keadaan susah, dan juga tidak dalam keadaan sakit. Jadi fisik kita, badan kita harus benar-benar kita persiapkan dalam keadaan sehat. Jangan berlaku kadang-kadang istilah bahasa kita, mumpung puasa ini tinggal beberapa hari lagi, nak makan, makan. Apa yang bisa makan? Puas-puas makan bahasa kita. Puas-puas ujung-ujung, puas-puas makan, yang tak boleh makan dimakan, timbul penyakit. Ya Allah. Makanya ibu tahu, bapak tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan bapak. Maka di sini di saat ini mulai atur pola makan, atur pola tidur, ya, pola istirahat juga diatur. Kita yang tahu kesehatan kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, atur supaya apa? Supaya di saat memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ibu, ya, yang harus kita persiapkan adalah aktivitas atau kegiatan. Kita saat ini sudah membuat suatu agenda khusus untuk kita. Kira-kira nanti di bulan Ramadan itu apa yang harus kita lakukan. Ini yang kadang-kadang orang itu banyak yang tidak tahu, sehingga di saat masuk bulan Ramadan bingung mau lakukan apa, mau kerjakan apa.
Aktivitas apa saja ketika kita memasuki bulan suci Ramadan? Banyak. Pertama, puasa sudah jelas, yaitu jangan pernah meremehkan puasa, jangan pernah tidak berpuasa. Karena ada seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, orang yang sengaja tidak berpuasa, tidak mempunyai uzur, maka itu orang sama saja meletakkan dirinya meninggal mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak ada uzur, sehat, kuat, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, tapi sengaja tak berpuasa. Di pasar pakai hordeng, kakinya nampak, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pakai kaos kaki, bunyi letak nenteng, tengok bakso. Di pasar, warung kopi pun sama. Ya Allah, luar biasa. Yang minum Muslim, yang makan Islam. Jadi kadang-kadang kita berpikir, kalau alasannya tak mampu Pak Ustaz, saya kerja ini kerja keras, saya kerja mau, jadi tak berpuasa Pak Ustaz. Kan dalam agama kan kalau orang yang lemah kan, orang yang tidak mampu kan tak masalah. Nah ini yang salah. Makanya tadi saya katakan ilmu yang berkaitan dengan puasa itu harus tahu. Kalau hanya kepanasan, kalau hanya letih, itu bukan bagian dari syariat yang dianjurkan. Di dalam puasa itu orang yang tak wajib untuk berpuasa, ya, itu adalah orang-orang yang sudah tua, lanjut usia. Satu. Yang kedua, orang yang mempunyai penyakit, yang penyakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh. Itu secara syariat. Tapi kalau hanya kenapa tak puasa? Batuk Pak Ustaz. Tak puasa, nyaman badan Pak Ustaz. Tak puasa, panas Pak Ustaz, penting saja ni. Jadi kita memakai hukum yang di luar syariat agama, hukum akal-akalan kita. Jangan bu. Kalau hukum yang berkaitan dengan hukum, pakai hukum Allah yang disyariatkan dalam agama, tak boleh untuk ukuran kita. Nah itu salah satunya itu tadi. Jangan sampai tak berpuasa bu ya, bahaya. Ini kewajiban, ya. Termasuk rukun Islam yang berapa bu puasa? Rukun Islam itu berapa? Ya Allah. Rukun Islam ada berapa bu? 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, solat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Ya Allah, rukun Islam tak apa? Ya Allah, bu. Dengan SD harus tunggu ya. Rukun iman, rukun Islam harus kita hafal dulu. Aduh, masa orang Islam tak tahu rukun Islam? Masa orang Islam tak tahu rukun iman? Malu kita bu. Pantasanlah kita ini kadang-kadang suka meremehkan kewajiban. Rupa-rupanya tak tahu mana yang harus dilakukan. Ya Allah, itu bu ya. Jadi hafalkan aku, ya Allah, sayang, malu gitu ya. Itu dari rukun Islam yang berpuasa. Nah, selain aktivitas berpuasa tadi, yang kedua, di saat memasuki bulan Ramadan, jangan juga pernah ibu tinggalkan, bapak jangan pernah tinggalkan, adalah dengan memperbanyak tilawatil Quran. Membaca Quran ini juga sangat penting, apalagi membaca Quran di dalam bulan puasa itu pahalanya amaluhu mudha'af. Pahalanya besar bu. Kalau di luar Ramadan, ini dari segi pahala yang disampaikan. Kalau di luar Ramadan, itu satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mendapatkan 10. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Orang yang membaca kitab suci yaitu Al-Quran
Satu huruf saja adik mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Satu huruf alif saja mendapatkan 10 kebaikan, apalagi kita membaca ayat per ayat, surah per surah. Tidak saja jauh. Al-Fatihah. Ibu tahu berapa jumlah huruf yang ada di dalam Fatihah? Nah itu kan Pak Ustaz. Kurang lebih 115 huruf. Kalau bacaan ma-nya dipanjang menjadi 116 huruf. 115 huruf atau 116 huruf yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah kali ke 10 berapa? Itu hanya Fatihah. Biasanya kan ibu-ibu kan bikin kelompok, geng lah istilahnya. Geng 1, geng 2. Ada urusan. Ibu kalau puasa di Masjid Hidayah ini berapa kali hatam? Tak pernah hatam. 2 kali. Alhamdulillah. Bawa apa? Memang biasanya memang kalau tadarusan itu lebih banyak ibu-ibu ya. Harus ada bu minimal 1 kali hatam. Karena waktu yang baik, waktu yang paling bagus, pahalanya besar baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tadi 10, berarti dalam bulan Ramadan 2 kali lipat, berarti 20. Kalau surah Al-Fatihah yang jumlahnya 115 huruf, ya dikalikan 10, berarti 115 huruf dikalikan 20 hari. Ya Allah, banyak ibu, ibu. Jadi jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ibu sibuk baca Al-Quran, sempatkan. Bapak pun sibuk kerja, ada waktu, ada ruang baca Al-Quran. Minimal bu 1 juz dalam 1 hari. Saya tak bisa Pak Ustaz 1 juz amat. 1 juz itu kadang-kadang berjam-jam bagi orang yang membacanya wajar, itu 5 jam pun tak selesai. Tapi kalau orang yang biasa, ya 1 juz itu mungkin tak sampailah setengah jam. Maka ibu ada metode cara kalau ibu mau hatam Al-Quran. Pertama, tidak bisa 1 juz ibu bagi. Saya mau tanya, kira-kira 1 juz itu ada tak 10 lembar? Ada berapa nih? Baik, 10 lembar ibu bagi di setiap sholat 5 waktu. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, dan 2 lembar isya. Selesai. Ya? Tapi tak bisa Pak Ustaz. Oke, baik, tak bisa. Ibu baca makra. Makra tahu? Permakra. Makra itu di dalam Al-Quran itu ada tulisan yang sampai itu ain. Biasa ain. Itu namanya makra. Ya, ayat per ayat. Kalau tidak bisa sama sekali, ya Allah, bagaimana itu? Jangan ya, Pak. Al-Quran penting. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi. Baca Al-Quran, kata Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Banyak-banyak baca Al-Quran. Bu, ya, ajak anak, ajarkan anak. Bapak juga sempatkan waktu untuk mengisi waktu di saat Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Ketiga, bisa percepat ya. Saya itu ceramah itu tidak lama, ya. Saya nengok nanti ibu ini agak sayur-sayur. Tak tahu lah bapak ini mulutnya agak masa-masa biasa. Habis subuh, paham dah ya. Yang ketiga bu, yang ketiga amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah ketika bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Banyak amalan sunnah itu bu. Ketika di saat kita mau sahur, sahur wajib atau sunnah bu? Hah? Wajib. Ini kembali lagi kepada ibu. Sahur itu bu sunnah, tapi sunnahnya dianjurkan. Orang yang tidak sahur bukan berarti tidak sah puasanya. Sah puasanya,
Tetapi di saat nanti di siang hari dia pasti akan lemah. Jangan meremehkan sahur. Oh, dah Pak Ustaz, lagi udah hampir semua dia tak perlu sahur dah. Sahur itu penting, sunnah. Karena manfaat keutamaan sahur itu banyak. Orang yang sahur didoakan malaikat. Orang yang sahur akan memberikan tenaga di saat dia di siang harinya. Banyak manfaat sahur. Orang meremehkan sahur. Ingat ibu ya, tak sahur bukan berarti tidak puasa. Banyak dulu waktu saya kecil, kenapa tak sahur? Jadi tak puasa lah. Salah. Ya, tak sahur tapi niat sah. Makanya niat puasa itu sangat penting kok. Beda niat puasa sunnah dengan niat puasa wajib. Waktu niat puasa wajib ya, Ramadan. Itu ibu bisa memasang niat setelah masuknya waktu maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Itu niat puasa wajib. Kalau niat puasa sunnah itu niatnya dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Itu bedanya. Makanya ibu mau niat puasa setelah sholat maghrib sah. Ibu mau niat puasa setelah sholat isya sah. Ya, tapi biasanya kita kan niatkan bersama-sama kan setelah orang selesai sholat subuh, tarawih atau witir kan. Jadi ingat tuh, niat itu wajib, tak boleh ditinggalkan. Tapi bukan berarti tak berniat tak berpuasa. Tetap imsak, menahan makan, menahan minum, sebagaimana kita melakukan ibadah puasa. Sahur, amal sunnah jangan ditinggalkan. Nanti ada ibadah sunnah lainnya, isyraq. Jadi subuh ini bukan ada waktu, isyraq. Duha, ya, sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu sholat sunnah rawatib yang pernah ditinggalkan. Tarawih juga amalan sunnah, ibadah sunnah yang pernah ditinggalkan. Ya, jangan pernah diperdebatkan juga. Mau 8 terserahlah, sila. Mau 20 bagus. Jangan ribut masalah rakaat tarawih. Yang perlu kita ributkan adalah kau tak sholat. Itu perlu diributkan. Jangan pernah dimasalahkan. Mau 20 boleh, mau 8 boleh. Yang tak boleh, yang tak pernah sholat tarawih. Itu tarawih. Dan masih banyak lagi amalan sunnah ketika di dalam bulan Ramadan. Jadi ibu jangan pernah tinggalkan amalan sunnah, karena sesungguhnya amal sunnah itulah yang dapat menutupi kekurangan ibadah wajib kita. Sunnah yang akan menambalnya. Jadi jangan pernah tinggalkan sunnah. Dan yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah, perbanyak doa. Ya Allah, berdoa tak pernah kau sampaikan, tak pernah kau kabulkan. Di bulan Ramadan lain bu. Di bulan Ramadan langsung Allah ijabah. Doa'uhu mustajab. Di antara salah satu doa yang mustajab yaitu doa ketika orang berpuasa dan doa ketika orang mau berbuka puasa. Itu mustajab. Perbanyak doa. Terlebih di zaman ini, ya, jangan doa untuk diri kita bu, kita doakan juga untuk keluarga, suami, anak, orang tua. Doakan, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, kedekatan seorang hamba itu pak ibu itu diukur dari seberapa banyak dia itu berdoa kepada Allah. Semakin banyak dia berdoa, semakin banyak dia menangiskan mengucur air mata, memohon meminta kepada Allah, itu tanda orang dekat kepada Allah. Tapi tak pernah berdoa, tak pernah meminta, tak pernah menangis, itu orang jauh dari Allah. Jadi ukurannya seperti itu saja. Ya, jangan pernah tinggalkan doa mustajab, apalagi ibu mendoakan anak luar biasa. Ya, nah, disitulah kesempatan kita untuk meminta memohon kepada Allah
Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat jadi rahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan menunaikannya dengan sebaik-baiknya dari fikih puasanya, ibadah-ibadah sunnahnya, dan mudah-mudahan juga Allah sampaikan umur kita saat ini memasuki bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan juga dengan berkah majelis ini, mudah-mudahan Allah sampaikan hajat-hajat kita baik itu di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, wabil khusus dosa-dosa kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah sudah bersihkan dosa kita, Allah sudah ampunkan dosa kita, dan Allah juga sudah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga nanti di saat kita masuk di bulan suci yaitu Ramadan, hati menjadi bersih, dosa tidak ada, jiwa menjadi jernih. Artinya kita akan lebih bersemangat dan bersemangat lagi untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Dan sebagai penutup ibu bapak yang terakhir, malam pertama di bulan Ramadan, ingat, malam pertama di bulan Ramadan jangan pernah lalaikan, disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kenapa saya sampaikan ibu? Malam pertama di bulan Ramadan itu ibu, Allah melihat hamba-hambanya di saat itu apa yang dia lakukan. Kalau di malam pertama dia sibuk, dia habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah, dan Allah memandangnya dan Allah melihatnya, maka kata ulama, orang itu pasti selanjutnya, malam selanjutnya akan bersemangat, bersungguh-sungguh, bahkan dia akan mendapatkan pandangan rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga itu orang, kata ulama, akan dijauhkan dari siksaan-siksaan Allah. Khusus malam pertama, ya, khusus malam pertama, sibukkan dengan ibadah, jangan disibukkan dengan dunia. Isi dengan ibadah, dengan isi dunia hal-hal yang tak bermanfaat. Ini pesan daripada ulama. Kalau ingin mendapatkan pandangan dari Allah, kalau ingin dijauhkan siksaan dari Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu tausiah yang mungkin kurang lebih 45 menit tak berhasil. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan bekal-bekal yang tadi yang disampaikan dari para ulama, ya, dari ayat Allah, dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan manfaat kepada kita dan dapat kita amalkan dan dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepada kita untuk patuh dan taat kepadanya, dan juga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti di saat kita akan meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu hadirin hadirat dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mohon maaf jika ada terdapat kata ucapan yang tak pantas, tolonglah kira dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.